Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam video kali ini saya akan membahas ya materi kelanjutan dari interpolasi Lagrange yang sebelumnya sudah ada dalam video saya. Nah, sekarang akan dibahas tentang interpolasi Newton atau interpolasi polinom Newton ya. Baik, di sini motivasi kita untuk mempelajari Newton ini atau lahirnya si Newton ini gitu ya, dari terdapatnya beberapa kelemahan dalam interpolasi Lagrange. Salah satunya yaitu ketika titik data ya, ketika terjadi penambahan atau pengurangan titik data yang diketahui, maka bentuk polinom sebelumnya tidak dapat digunakan lagi. Jadi kalau dalam interpolasi Lagrange nih ya, misalkan kita menginterpolasi 4 titik data gitu ya. Nah, ketika ada penambahan data yang baru, misalkan menjadi 5 titik, maka dalam interpolasi Lagrange kita harus mengulangi lagi langkah dari awal gitu ya. Nah, itu mungkin cukup merepotkan juga ya, gitu, cukup merepotkan. Makanya di sini perlu ada gitu ya, perlu ada suatu cara supaya nggak mubazir nih polinom yang kita bentuk yang menginterpolasi data yang ada sebelumnya, itu ketika ada penambahan atau pengurangan data itu tidak mubazir gitu loh, sehingga nanti proses membuat polinom yang barunya menjadi lebih lebih sederhana gitu ya. Nah, di sini solusi yang ditawarkan atau inovasi yang ditawarkan yaitu menggunakan interpolasi Newton ya, atau interpolasi polinom Newton. Nah, di sini konsepnya untuk interpolasi Newton kita akan konstruksikan ya formulasi interpolasi Newtonnya berdasarkan dari polinom linear dulu. Jadi polinom atau polinom derajat satunya kita coba perhatikan kembali ya, kita ingat kembali polinom derajat linear kan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kita kemudian kita atur ulang atau kita melakukan pemisalan bahwa Y0 itu A0, ini sebagai A1, X dikurangi X0 gitu ya. Nah, dimana tadi ya A0 nya itu Y0 dan A1 nya itu Y1 dikurangi Y0 per X1 min X0. Nah, ini si A0 A1 ini disebutnya nanti istilahnya apa? Selisih terbagi ya. Jadi selisih dari Y dibagi dengan X gitu. Ya, kayak gradien mungkin ya, ini gradiennya. Ini selisih terbaginya. Baik, nah skemanya ya, skemanya dalam pembentukan polinom Newton untuk polinom derajat 1 kita bentuknya P0x ditambah A1x dikurangi X0 gitu ya. Dimana tadi P0x nya yaitu A0. Nah, untuk derajat 2-nya ya, polinomial derajat 2 ternyata kita bisa lakukan secara rekursif nih. Jadi untuk P2x itu sama dengan polinom derajat pertama ditambah A2 X dikurangi X0 X dikurangi X1. Nah, A2-nya bentuknya seperti apa? Ini selisih terbagi derajat 2-nya nanti ya. Itu nanti akan diberi keterangan di berikutnya. Yang jelas untuk derajat 2 itu bisa dinyatakan seperti ini. Gitu ya. Nah, mungkin kalau ada beberapa yang penasaran benar nggak sih? Ya silahkan nanti diuraikan sendiri gitu ya. Benar nggak bentuknya seperti ini? Cuman sekarang kita iyain aja dulu ya gitu. Jadi ini ternyata bisa seperti ini. Jadi nanti kita dapat seperti ini gitu ya. Dengan cara apa? P1x-nya kita ganti dengan yang kita dapat sebelumnya ya. Kemudian P3 juga sama. Jadi kalau untuk P3 itu berarti polinom derajat 2 ditambah, nah ini polanya ya, A3 dikali X dikurangi X0 X dikurangi X1 X dikurangi X2 gitu ya. Nah, ini jadi setiap penambahan derajat itu tinggal ditambahkan dengan ada pengurangan titik data barunya ya, selisihnya ya, tinggal dilihat polanya aja ya gitu. Nah, kemudian ini kalau kita lakukan secara terus menerus sampai derajat ke n, maka akan didapat bentuk umumnya adalah Pn-1x ditambah An X min X0 sampai X dikurangi Xn min 1. Jadi kalau di sini
derajat polinomial Newtonnya itu 3 gitu ya, atau 5. Nah, berarti di sini sampai X dikurangi X4 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu skema pembentukan polinom Newtonnya. Nah, di sini tadi ya saya sebutkan bahwa A0, A1 itu adalah nilai selisih terbagi. Cara mendapatkannya ya, untuk mendapatkannya itu tinggal pembagian aja ya. Ini notasinya. Jadi untuk A0 ini derajat 0, ini fx0, A1 selisih terbagi antara x1 dengan x0, A2 selisih terbagi di antara x2, x1, x0 gitu ya. Dan AN dan seterusnya. Ya, ini sambil dipahami polanya ya. Gitu. Nah, untuk rumusannya sendiri kita bisa rangkum seperti ini. Jadi kalau ada 2, misalkan x1 sama x0, berarti fx1 dikurangi x0 dibagi nih. Ya, jarak dari xi ke xj. Sedangkan untuk yang derajat 2 ya, selisih terbaginya ini berurut ya. IJK berarti dari yang kecil ini K-nya yang kecil, besar, lebih besar. Jadi ini nilainya semakin XK itu lebih kecil dari XJ, lebih kecil dari XI. Nanti tinggal diatur aja. Nah, ini menyusun selisih terbaginya berarti 2 depan, 2 belakang gitu ya. Jadi si J-nya di tengah-tengah gitu kan. Yang ini, yang FXI XJ itu memakai yang sebelumnya ini gitu loh. Makanya ini cukup dituliskan seperti ini. Kalau ditambahin ini kan nanti jadi runyam lagi ya. Cuman simpelnya seperti ini. Nah, pembaginya itu apa namanya, rentangnya ya, dari XI dikurangi XK. Seperti itu. Nah, ini kalau kita buat polanya ya sampai ke N, berarti ini nih fxn sampai x1. Nanti dari xn-1 sampai 0 ya kan. Ini dari xn sampai x0. Nah, ini simbol-simbolnya nanti kita akan lebih gampang melihat kalau sudah masuk ke contoh soal ya. Nah, nilai selisih terbagi ini akan lebih mudah kalau kita sajikan dalam bentuk tabel gitu kan. Contohnya misalkan gini, kita mau menginterpolasi polinom Newton berderajat 3 ya. Maka kita akan punya 4 buah titik data kan. Kita akan memerlukan 4 buah titik data. Nah, membuat tabelnya kalau dia 4 buah titik data berarti selisih terbaginya sampai derajat ketiga ya. Gitu. Jadi kalau kita tinggal tuliskan aja nih. Ya, ini data ke 0, 1, kedua, ketiga. Karena ada 4 buah titik data ya. Nah, nanti nilai X-nya berapa? Di sini kita tuliskan, ini sudah diketahui nih X0, X1 gitu ya, sudah diketahui. Fx-nya ini juga data, jadi sudah diketahui. Nanti tinggal yang kalian perlu buat adalah ininya, skemanya. Gitu ya. Jadi antara X1, X0 disimpan di sini di atas sejajar dengan X0. Ini titik awalnya ya. Kita gunakan titik acuannya itu X0. Terus X2, X1 sejajar dengan X1 dan gitu. Ya, ini nanti antara 2 ini selisih terbagi juga. Ini dengan ini ke sini, baru terakhir ke sini. Jelas ya? Nah, gampangnya kenapa? Nah, kalau kita misalkan ada tambahan titik data lagi, ya tinggal disimpan di sini ya, 4 gitu kan. Kan tinggal diselisih-selisihin aja. Tinggal tambahin apa namanya? Tinggal tambahin di bawahnya aja kan. Gitu. Makanya di sini dikatakan interpolasi Newton itu walaupun ada penambahan atau pengulangan data itu masih polinom yang sebelumnya itu masih kita bisa gunakan gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh aja ya. Kita ke contoh. Oke, ini bentuk polinom lengkapnya dulu. Rumusannya seperti ini ya. Tinggal kita ganti yang A0, A1 tadi dengan notasi ini sebenarnya sama aja. Nah, kita masuk ke contoh. Misalkan diberikan titik data berikut. Ini X-nya, ini Fx-nya berarti ya, yang bentuknya ln X. Seperti ini. Tentukan nilai dari ln 9,2 dengan interpolasi Newton order 2. Nah, kalau order 2 berarti kita butuh 3 titik ya. Dan emang ini ada 3 titik kan yang diketahui gitu kan. Nah, baik, tadi apa langkah pertama? Kita buat tabelnya dulu ya. Jadi kita buat tabelnya dulu. Nah, ini yang diketahui ada 3 titik 0, 1, 2, nilainya 8, X-nya 9, 9,5, 2,7. Ini tinggal fx-nya tinggal tulisin. Nah, tugas kita karena ini cuma sampai order 2 berarti selisih terbaginya sampai ke 2 aja kan. Nah, kita berarti tinggal mencari X1, 0, X0, X2, X1 kan.
Ini ya, tinggal 3 nilai aja nih yang kita perlu lengkapi gitu ya. Nah, cara melengkapinya ini gampang juga ya. Kita coba lihat di sini. Perhatikan. Kita misalkan mau mencari X1, X0. Ya, ini mah tinggal hafalin aja skemanya gitu kan, nggak usah ngapalin rumusnya, skemanya aja. Ini fx dikurangi fx gitu kan, x dikurangi x tuh, ya kan? Kemudian X2 juga sama, berarti antara titik X2 dengan X1. Ini dengan ini, kurangi, bagi ini dengan ini. Dapat ini. Gampang toh? Nah, berikutnya yang terakhir, ini juga sama gampangnya, tinggal yang ST-nya ini kita kurangi gitu ya. Dari sini ke sini gitu kan. Tuh, hasil yang tadi kita dapat dikurangi yang sebelumnya, dibagi dengan interval paling jauh dengan yang paling itu kan. Intervalnya aja nih dari semua data 9,5 ke 8 gitu ya. Jadi hafalin skemanya aja, skemanya seperti itu. Makanya ini perhitungannya harus teliti ya. Jadi nanti kalau salah di sini nanti ke bawahnya pasti salah juga, jadi harus teliti di sini. Nah, kalau sudah kita dapatkan, kita lengkapi nih tabelnya gitu kan, kita ganti, kita dapat nilainya ini gitu kan. Nah, sehingga nanti nilai-nilai ini yang kita pakai tinggal masukin ke formulanya. Jadi bentuk polinom order 2 fx ini kan. Nah, yang kita ambil ingat ya, yang atasnya nih baris-baris titik ini. Nah, ininya nih. fx0 berarti yang ini kan. X0. Terus 0,1178. Terus yang paling atas negatif 0, nah gitu. Jadi si nilai-nilai ini ff yang kita ganti atau selisih terbagi yang dipakai ternyata yang atas ya, yang digunakan dalam rumus. Cuman yang bawahnya juga ternyata penting ya, untuk mendapatkan nilai selisih terbagi sebelumnya kan menggunakan ini sebelumnya ya. Jadi tapi yang dimasukkan ke rumus cuman yang atasnya aja. Tuh tinggal masukin aja, angka-angkanya ganti. Udah beres ya, tinggal dihitung, nanti akan didapatkan nilai 2,2193. Jadi kita bisa simpulkan nilai dari ln 9,2 menggunakan interpolasi Newton order 2 itu adalah 2,2193. Oke, seperti itu ya. Itu gambaran untuk interpolasi polinom Newton. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.